Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat berjumpa lagi dalam materi administrasi perpajakan dalam semester ganjil ini. Mudah-mudahan kalian semua diberi semangat yang luar biasa sehingga bisa menjalankan aktivitas kita untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring dalam masa pandemi berikut ini. Pembelajaran daring administrasi pajak kelas 11 untuk kelas akuntansi. Yang pertama kita belajar tentang konsep dasar perpajakan. Tujuan pembelajaran pada kali ini agar kalian mampu mengidentifikasikan pengertian pajak, dan yang kedua mampu mengidentifikasikan pungutan selain pajak, dan yang ketiga mengidentifikasi fungsi pajak. Pajak dan pungutan lainnya. Sejak pajak diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling penting bagi sebuah negara, banyak ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak. Berikut disajikan sejumlah pendapatan para ahli mengenai definisi pajak. Yang pertama adalah Francis dalam buku Leroy Bellew yang berjudul Trade the Lesson This Finance. Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk untuk menutup belanja pemerintah. Yang kedua, pengertian menurut Desires Agaben Ordnung. Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara yang bersifat umum untuk memperoleh pendapatan ketika terjadi suatu tasbusten atau sasaran pemajakan karena produk tanpa kontraprestasi yang dipungut oleh badan yang sifatnya umum untuk memperoleh pendapatan ketika terjadi suatu tasbusten atau sasaran pemajakan karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak. Yang ketiga, berdasarkan Profesor Edwin R.A. Seligman dalam Essays in Taxation, banyak terdengar keberatan atas kalimat without reference karena bagaimanapun juga uang pajak tersebut digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Sementara benefit fund diperoleh akan diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan. Yang keempat, berdasarkan Mr. Dr. N.C. Filman dalam bukunya The Oversettlement the Land Fund Indonesia Leiden tahun 1949. Pengertian pajak menurut Mr. N.C. Filman adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Yang kelima, Profesor Dr. M.C.H. Smith dalam bukunya The Economic Betekenis der Belastingen tahun 1951, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Profesor Dr. Rohmat Sumitra Sarjana Hukum. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitra, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dasar-dasar hukum pajak dan pendapatannya.
Berdasarkan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri atau karakteristik. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketika Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Karakteristik yang kedua, pajak adalah tidak mendapatkan jasa timbal balik perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Yang ketiga, cirinya adalah pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik, rutin maupun pembangunan. Ciri yang keempat, pajak dapat dibahasakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan. Yang kelima, selain pajak berfungsi sebagai anggaran atau budgeter, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial regulatif. Pungutan selain pajak, ada beberapa penyeimbang selain pajak yang masih bisa dikatakan sebagai pungutan. Antara lain adalah biaya materai. Biaya materai yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai. Biasanya biaya materai ini diperjualbelikan di kantor-kantor pos seluruh Indonesia. Biaya materai dan biaya keluar, yaitu pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku. Biaya masuk adalah pungutan yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang atau tarif tertentu. Biaya keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Biaya materai dan biaya keluar ini biasanya terjadi dalam transaksi jual beli secara perdagangan internasional yang langsung di bawah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga adalah pungutan yang berupa cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Pungutan yang lain adalah retribusi. Apa itu retribusi? Retribusi yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan prestasi dari pemerintah. Adapun unsur-unsur yang ada hubungannya dengan retribusi. Yang pertama, pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang. Baik retribusi daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat, yang tentunya retribusi tersebut harus berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku di daerah tertentu. Yang kedua, unsur retribusi sifat penggunanya dapat dipaksakan. Retribusi, contoh kalau kalian parkir mobil di tempat parkiran, ketika menitipkan benda atau barang tersebut, motor, mobil, tentunya harus ketika mengambil harus membayar parkir. Parkir ini bagian dari retribusi. Pemungutannya dilakukan oleh negara, digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum. Yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Beda dengan yang pajak tadi, ketika wajib pajak membayar,
wajib pajak tersebut tidak mendapatkan imbalan atau manfaat secara langsung. Tapi kalau retribusi, saat itu juga pembayar retribusi mendapatkan manfaat langsung yang telah dibayarkan. Fungsi pajak. Ada 5 fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini berfungsi sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana dan prasarana, baik ekonomi, sosial, dan budaya. Apabila masih terdapat sisa dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, maka sisa dana tersebut dapat disimpan sebagai tabungan pemerintah. Contohnya, dimasukkannya pajak dalam APBN atau anggaran pendapatan belanja negara sebagai penerimaan dalam negeri. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau reguler. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contoh dalam fungsi mengatur ini biasanya terjadi ketika terhadap proteksi terhadap barang produksi baik dalam negeri berkaitan dengan pajak pertambahan nilai atau PPN impor. Yang kedua, fungsi mengatur ini sebagai sarana untuk mendorong ekspor dengan cara mengenakan pajak 0% untuk ekspor barang. Yang ketiga, bisa barang tentang minuman keras atau barang mewah yang dikenakan oleh pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Lalu yang ketiga, fungsi pemerataan pendapatan. Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara Indonesia. Yang keempat, fungsi legalitas pemerintahan. Yang kelima, fungsi stabilitas. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, demikian anak-anak pengertian pajak sampai fungsi pajak. Yang jelas, pajak yang ada di Indonesia ini kita sebagai wajib pajak suatu saat nanti kalian akan merasakan dan terlibat di dalamnya sebagai wajib pajak. Mudah-mudahan materi kita bisa kalian pahami. Jika tidak atau belum paham tentang apa yang saya sampaikan, bisa dipertanyakan dan komentar-komentar kalian di YouTube bisa dituangkan di sana dan respon kalian akan mendapatkan nilai yang akan memperhitungkan kebijakan-kebijakan dari sekolah maupun guru mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.